seleksi kompetensi baik itu CPNS maupun P3K yang bergabung dengan kita di lingkungan Pemprov ya, karena ada 10 kabupaten kota yang bergabung, jadi 11 dengan Provinsi Sulsel. Ya, hari ini kita persiapan kurang lebih 90%. Ya, kita finalisasi apa-apa yang dianggap kurang. Kemarin tim Satgas juga sudah melihat kondisi di Triple C, baik itu kesesuaian jarak antar peserta maupun fasilitas-fasilitas pendukung. Ya, kemarin melalui Kepala BKN juga hadir untuk memantau kesiapannya dan memastikan sesuai dengan peraturan dari Kepala BKN. Insya Allah hari ini teman-teman BKN sudah hadir untuk memastikan jaringannya. Hari ini lengkap, ada vendor untuk instalasi jaringan, ada juga dari pihak Telkom untuk memastikan jaringan hari ini bisa selesai. Kalau sarana prasarana ya kurang lebih 97%. Kita sisa finalisasi apa-apa yang perlu kita benahi. Untuk persiapan ke peserta sendiri Kak, apa saja yang perlu dibawa? Ini kan lagi pandemi nih Pak. Ya, jadi kalau pesertanya care peduli dengan pelaksanaan tes ini, di setiap instansi sudah diumumkan apa-apa persyaratan yang harus wajib dibawa. Jadi kalau kami di Pemprov ya kita harus membawa kartu tanda pengenal KTP. Ya, yang kedua itu pensil 2B ya untuk sarana tulis menulis. Kemarin tahun lalu kami siapkan, tapi sekarang karena pandemi tidak boleh pinjam meminjam, jadi harus dibawa sendiri. Yang kedua, kartu deklarasi sehat itu sudah ada di akun SSC ASN, harus di print. Yang keempat, bukti PCR antigennya ya, itu yang penting, yang 4. Selain itu ya kita tidak harapkan untuk dibawa seperti jam tangan apa segala macam, ya itu lebih awal. Kami tekankan juga untuk peserta untuk tidak membawa kendaraannya. Kalaupun membawa kendaraan itu diparkir di Tipo, jadi tidak ada tempat parkiran di sini sehingga tidak ada kerumunan. Kalaupun diantar di sekitar sana, jalan ke sini, tidak boleh ada akses ke sini. Iya. Jadi alurnya kurang lebih kalau peserta itu diantar ya, turun di depan di Jalan Poros Metro Tanjung Bunga, jalan masuk ke dalam, nah, kelihatan ada tenda 4 di sudut barat, utara, selatan. Ya, di selatan itu ada tenda. Jadi peserta masuk ke situ dulu sebagai tempat transit. Ya, setelah itu masuk ke tempat cuci tangan, kemudian ke loket untuk memastikan validasi PCR dan antigennya sambil diukur suhu tubuh. Setelah oke semua, kalau ada barang-barang yang terdeteksi harus disimpan, itu disiapkan penitipan barang. Yang berikut masuk ke registrasi peserta, memperlihatkan kartu tes apa segala macam, dan ada face recognition. Jadi kamera ini memastikan bahwa yang bersangkutan yang masuk ke dalam tes. Jadi tidak ada lagi joki. Ini baru tahun ini dilaksanakan. Ya, yang kedua absen manual. Yang berikut muter ke sini untuk ruang tunggu steril. Jadi kalau ada yang lagi tes di sini, yang mau tes sesi kedua itu menunggu di situ. Ya, setelah menunggu di situ, semuanya keluar yang di sini, lewatnya nanti itu muter masuk ke sini. Ya, masuk ke sini. Setelah selesai dari belakang pintunya keluar. Nih, sini pintu di dalam sini. Di dalam sini nanti dia keluar ke sana. Ya, keluarnya lagi. Ya, kurang lebih begitu anunya, gambaran alurnya. Hasil antigennya reaktif. Ya. Bagaimana mungkin alurnya untuk mereka ini Pak? Jadi memang dari awal di pengumuman kami sudah sampaikan bagi hasil PCR atau antigennya itu reaktif ya atau positif, dinyatakan positif di PCR-nya, itu memang tidak perlu hadir ke sini, tapi menghubungi kontak person instansi yang sudah disiapkan. Jadi menyampaikan bahwa saya positif. Nah, nanti pihak instansi yang melaporkan berkoordinasi dengan BKN untuk dijadwalkan ulang. Jadi memang tidak perlu datang ke sini. Ya, tapi harus ada pemberitahuan. Kalau sesinya sekarang baru dia tidak datang, dia tidak menelpon juga bilang saya positif, gimana kita mau tahu? Pasti digugurkan. Ya, makanya kita siapkan nomor kontak helpdesk untuk bisa menghubungi itu. Penjadwalannya itu diperkirakan mungkin setelah 14 hari. Setelah 14 hari. Ya, karena kan atau setelah selesai ini kan sampai tanggal 11 Oktober.
ya mungkin disamakan dengan yang lain, yang dari kabupaten lain yang ada juga positif, ya mungkin diaturkan satu sesi tersendiri Oh, iya. untuk semua itu. Berarti ditunggu juga semua negatif semua misalnya begitu kan? Harusnya, harusnya. Seragam, iya. Yang jelas Kepala BKN kemarin Pak Bima ya disampaikan kita tidak akan merugikan peserta. Oh. Ya, kita cari regulasi-regulasi untuk bisa mengakomodir teman-teman yang lain. Oh, bisa diambil. Oke. Hindari mungkin kerumunan pas berapa loket disiapkan kira-kira Iya, Pak peserta? kita antisipasi untuk registrasi peserta karena itu yang membutuhkan lama, waktu yang lama. Kami siapkan 20 meja registrasi. Iya. Kalau untuk validasi PCR dan antigennya karena itu cepat pemeriksaannya, hanya untuk memastikan kami siapkan hanya 4. Ya, nanti registrasinya yang lama karena butuh waktu itu yang kami siapkan lebih. Kursinya pun kami sudah atur sedemikian rupa sehingga protokol kesehatan sudah bisa kita penuhi. Simulasinya berapa lama kira-kira Pak peserta diminta untuk datang sebelum datang ke tes? 90 menit. 90 menit sebelumnya. Di surat edaran BKN diharapkan 90 menit sehingga sudah ya diestimasikan 90 menit itu sudah berada di sini. Semua 600 Semuanya tadi. 600 ya sambil tunggu selesai di sini. Setelah itu kita semprot disinfektan sambil menunggu gilirannya lagi. Oh, jadi ada penyemprotan tiap Setiap sesi, sesi. Pak? Tiap sesi Iya, ada jadi kalau hari ini penyemprotannya sore atau malam itu untuk besok. Jadi besok lagi 2 kalinya. penyemprotan.